Selamat siang dan berjumpa lagi dengan Suneng Siu di dalam acara Vibrasi Kebaikan. Ya, pada hari ini kita akan mengundang seorang guru yang luar biasa. Beliau adalah gurunya kita orang Tangerang, terutama yang beragama Buddha ya. Nah, sebelumnya saya akan persembahkan sebuah lagu ini yang berjudul Kau Setia. Di dalam kehidupan, yang paling penting adalah siapa yang membesarkanmu, siapa yang mendidikmu, dan siapa yang membuatmu menjadi sosok yang berhasil. Bukan seseorang yang muncul begitu saja, tetapi perjuangan beliau untuk membuat kita menjadi orang yang berarti, mengubah hidup kita, dan memberikan arahan kepada kita tentang arah kehidupan, memberikan semangat di saat kau jatuh, bukan menjatuhkanmu, dan menuntun dirimu untuk terus maju, bukan menghalangimu. Bukan juga seseorang yang tidak mengerti bahwa dirimu mempunyai permata di dalam hatimu. Maka orang yang menunjukkan kekuatan kepada dirimu sendiri, orang yang menunjukkan kehebatan di dalam kita, membangkitkan semangat di dalam diri adalah seorang guru. Dan guru itu selamanya tetap guru. Ya, kita akan mengundang seorang sosok Lamania luar biasa, tapi sepertinya beliau belum masuk ya. Nah, kemana ya Ibu Lida? Ya, pada hari ini seperti biasa kita akan selalu mengundang narasumber. Dan karena narasumber yang saya undang ini adalah sosok yang selalu tidak bisa lepas dari yang namanya puisi, maka izinkan saya membacakan syair-syair indah tentang kehidupan ya, sebelum kita dengarkan dari beliau. Baiklah, kita akan mulai saja sambil menunggu Ramani Lida Melani berhadir di tengah kita. Dikatakan ada dalam satu pujangga yang sangat ternama, yaitu Shantidewa. Shantidewa ini memiliki syair-syair yang luar biasa. Ya, Shantidewa sangat membaktikan dirinya dengan tulisan-tulisan yang indah, puisi-puisi sastra yang indah, luar biasa. Saya akan topik kali ini bicara tentang kesabaran, Khanti Paramita atau Santi. Ya, Romo Arfan sudah sembuh. Romo Arfan, selamat pagi. Semoga cepat beraktivitas kembali dan bisa sehat kembali ya Romo Arfan. Nah, yang pertama adalah syair dari Shantidewa tentang kesabaran. Amarah menghancurkan semua tindakan baik. Misalnya, perbuatan yang kita sudah lakukan, dana yang setiap saat kita lakukan, tetapi karena kemarahan semuanya sirna. Jadi jagalah kemarahanmu, jagalah emosimu, jangan sampai amarah ini meledak dan menghilangkan semua karma baik kita. Tidak ada kejahatan seburuk kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang seindah kesederhanaan dari kesabaran. Iya. Sebentar ya. Ya Ibu, kita udah live Bu. Tunggu Ibu masuk di live Instagram ya. Saya udah live. Ya join aja. Terima kasih. Iya. Beliau barusan telepon. Baik, dan kemudian kita lanjutkan bahwa kesabaran adalah merupakan satu kebahagiaan dari yang namanya sirnanya penderitaan. Karena kesabaran mengenali diri sendiri untuk terus berjuang menahan amarah. Batin tidak akan menemukan kedamaian dan menikmati kesenangan, baik itu tidur nyenyak atau merasakan ketabahan
ketika duri kebencian bersemayam di dalam hati. Ya, jadi jangan sampai ada duri kebencian ini ada di dalam hati. Nah, lalu kemudian para budak yang dihadiahi harta benda yang melimpah pun dapat mencelakai tuannya karena dipicu oleh amarah tuannya yang menjijikkan. Jadi karena amarah ini bisa menghancurkan seseorang, baik melalui diri sendiri maupun orang lain. Maka jagalah amarah kita dan lakukanlah kesabaran. Bahkan para sahabat takut padanya karena tidak ada seseorang yang bisa mengembirakan seseorang yang sedang diliputi oleh kemarahan. Seseorang yang menyadari kebencian sebagai musuhnya mengetahui bahwa ia dengan gigih mengatasinya dan bergembira di dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang mendatang. Mengapa demikian? Karena ia menyadari kebencian itu ada di dalam dirinya dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala kebencian. Ya, sepertinya Ibu Lida kesulitan untuk join. Ya. Dari tadi, Bu. Baik, sepertinya Ibu Lida nggak bisa masuk, tapi yang lain bisa masuk. Ya, oke, mungkin hambatan sinyal ya. Ya, kita tunggu. Mungkin ada di rumah yang bisa membantu Ibu Lida. Nah, ini dia sudah masuk bersama kita. Aduh, Ibu, kumaha iya. Nah, ya, request baru tadi. Ya, demikian juga bahwa kita mengatakan bila diri kita sendiri tidak mengasihi diri kita sendiri, mau siapa lagi yang mengasihi kita? Wah, terbalik, Bu. Layarnya, handphonenya dibalik. Jadi miring-miring ntar saya. Iya, dari tadi, ditungguin kemana atuh? Maaf, Su, ambil telepon. Iya, telepon. Selamat siang, Ibu kita. Iya, saya sampai grogi nih, takutnya Ibu salah masuk ke Instagram orang. HP-nya, handphonenya bisa turunin lagi dikit. Dikit lagi turun. Ya, biar sempurna. Ya, udah. Geser lagi dikit ke kanan. Siap, good. Ke bawah dikit, iya. Ngatur-ngatur Ibu guru kayak tukang cukur. Biar kelihatan, karena kita ini sebelah-sebelah. Karena nanti kalau dia udah di save ya, nanti kelihatannya nggak ini cuma setengah doang. Jadi HP-nya bisa turunin lagi. Kayak sekarang nih kita lagi live, saya kan pas ya. Tapi nanti begitu udah di save, pas saya doang gitu ya yang muncul. Sudah lebih jelas. Ya, siap. Udah. Baiklah, inilah sosok guru yang luar biasa, gurunya aku ya dari asal Bentenger. Semua orang Benteng tidak ada yang tidak mengenal beliau. Beliau juga sosok yang kemana-mana ya, dalam artinya di dalam hatinya cuma ada taman yang indah, bunga-bunga yang bertebaran, tidak ada lagi yang lainnya. Anak nakal pun nggak bisa dimarahi. Semuanya hanya taman yang indah. Tidak ada istilah anak yang jahat, anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang perlu dibina dan dibimbing. Oke, kita lanjutkan. Silakan mengenalkan diri sendiri kepada Ibu Lida Melani. Ya. Monggo, Bu. Halo, selamat siang semua. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa semua yang ada di sharing yang akan kita jalani. Saya Lida Melani. Saat ini saya adalah konselor di SMP Nerada Cambridge School ya, dan saya punya pengalaman 30 tahun mengajar di SMK Negeri dan SMK PGRI Tangerang. Jadi yang tadi Suhu bilang, kalau anak muridnya ditanya berapa, saya tidak ingat ya. Iya ya, kalau disuruh absen berapa, waduh berapa ya, ribuan kali ya. Satu orang Tangerang lah pokoknya. Iya. Terima kasih Su hari ini sudah diajak untuk sharing ya di acara yang Su adakan. Iya, oke.
Katanya kameranya kurang turun lagi Bu Lida. Nah ya siap. Oke segini. Karena nanti kita kepotong. Oh naik lagi dia, kabur lagi. Gitu Ya, tah? di Oke. dia diputar biar kunci, di lock. Ya, oke. Nah, Ibu, Ibu kan terkenal sebagai seorang guru wanita ya. Di Tangerang kan banyak kan gurunya pria semua. Jadi Ibu adalah satu-satunya sosok, bukan satu-satunya sih, tapi guru yang paling lama mengajar, bayangin 30 tahun. Usia saya aja sekarang udah 40, dari umur 17 sudah mengenal Ibu ya. Nah, enggak lah, umur dari 15. Ya, jadi ya pengalaman mengajar ini sudah menjadi asam garam dan betul-betul setiap hari tiada hari tanpa mengajar. Nah, bagaimana suka dukanya, Bu? Tapi Wah, kayaknya kalau sinyalnya kurang begitu jelas ya, muter-muter dari tadi. muter-muter tah, sinyal apanya tuh? Sinyal handphone nih. Coba. Suaranya ada ya, silakan. Oke, bagus. Monggo dilanjutkan, Bu. Ya, Apa yang mau di-sharing pada hari ini tentang bunga-bunga cinta, puisi kehidupan? ya. Sebenarnya saya awalnya tidak pernah punya cita-cita jadi guru, Su. Dulu cita-cita saya waktu Yes, saya SMP dan kemudian naik SMA adalah menjadi polisi. polisi wanita, Iya, ya. Jadi, iya. Nggak apa-apa lah, sekarang juga kelihatan kayak polisi. Nah, itu kejadiannya beralih ketika saya SMA kelas 2. Ada anak-anak SMP di SMP 3 Tangerang yang pertama kali akan melakukan ujian negara untuk agama Buddha. Nah, mereka datang ke wihara minta, Cici tolong ajarin kita agama Buddha ya, karena kita mau ujian gitu ya. Oke, kelas 2 SMA saya datang ke SMP jadi guru pertama kali untuk anak-anak kelas 3 SMP. Waduh. Berarti pengalaman saya juga ngikutin jejaknya Ibu dong ya. SMA ngajar SMP gitu ya. Sama Luar kita. biasa. Itu Dulu kan karena memang ketika tidak ada saya guru dan sangat ya, sangat sulit sekali. Nalanda baru betul. satu-satunya ya dulu. Iya. Tuh, saat itu memang Ya, minim lanjut, banget Bu. agama Buddha. Dan Ini. ketika saya kemudian masuk kuliah, Pak Mohtar Rasid itu guru agama Buddha di SMK Negeri dan PGRI yang Wow. pertama, ajak saya. Jadi kelas satu kuliah tingkat satu itu saya diminta untuk ngajar. Akhirnya dari situ keterusan diajak ngajar ke beberapa sekolah lain ya. Dan kemudian saya merasakan sebuah kebahagiaan ya ketika kita bisa berbagi pemahaman dhamma yang Yes. masa indah di hati kita kepada banyak anak dan menguatkan keyakinan dalam diri mereka hingga mereka memahami, oh, jalan Buddha itu indah ya. Jalan Buddha itu Yeah. membuat kita merasakan banyak sekali pengalaman yang berharga dan itu akhirnya keterusan suhu sampai 30 tahunan. Ya, memang betul. Jadi kalau dulu mah kalau Tangerang paling besar itu kalau sekolah swasta, sekolah strada ya Katolik. Nah kalau negeri kita baru bisa belajar agama-agama lain. Jadi kalau orang Tionghoa di Tangerang banyak kan pilihnya pasti sekolah swasta dan pilihan keduanya sekolah negeri. Dan di swasta nggak ada dulu cuma ada sekolah budi ya, sekolah budi yang sekolah Ya, Buddhis. pertama kali. Belakangan baru Dharma Putra, tapi itu belakangan sekali. Nah, jadinya kita lihat bahwa agama Buddha memang minim sekali keturunannya KTP-nya Buddha, tetapi sekolahnya nggak ada, terus juga nggak ada gurunya gitu. Nah, jadinya umat Buddha paling kasihan, perkembangannya ini tersendat-sendat. Padahal kalau kita lihat dulu sejarah, Indonesia Nusantara ini Hindu Buddha adalah yang paling berjasa dan paling besar negara yang sampai diakui di seluruh dunia kekuatan daripada Sriwijaya dan kekayaan serta budayanya. Tetapi ya hancur, hilang, dan sekarang tinggal masih ada kembali, berkembang kembali, sempilan-sempilan yang kita bisa katakan sekarang adalah
mengangkat kembali bahwa candi-candi peninggalan itu tidak pernah bisa disirnakan atau dihilangkan. Tetapi agama dan nilai-nilai budi daripada agama Buddha itu sampai sekarang tetap mulia dan tetap bisa dijadikan panutan sebagai pegangan hidup. Nggak peduli agama apapun Anda, setelah Anda mengenal dan belajar agama Buddha, maka di sana hanya ada keindahan dan silakan untuk dipelajari secara gratis tanpa harus memaksakan untuk pindah ke agama Buddha. Nah, tetapi untuk statistik umat Buddha sendiri kita merangkak naik pelan-pelan. Nah, karena umat Buddha tidak pernah menarik-narik umat lain untuk masuk ke dalam agama Buddha, bahkan memaksakan kehendak dan keyakinan. Karena ini seperti fitting baju. Kalau baju ini cocok, silahkan pakai. Nggak cocok ya nggak apa-apa. Yang penting Buddhis selalu open-minded, terbuka, dan siapapun yang mau belajar, kita terbuka, dan bisa digunakan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus permisi atau izin. Ini agama yang menurut saya sangat indah, karena Buddhis sebenarnya bukan agama, tetapi dia merupakan lebih kepada filosofi kehidupan yang bisa digunakan sehari-hari oleh manusia dan para makhluk lainnya sebetulnya. Karena Sang Buddha tidak pernah mendirikan atau establish sebuah religion atau agama. Tapi Sang Buddha hanya mengajar kepada manusia yang ingin belajar ajarannya. Maka karena kita harus memeluk agama ya Bu ya, makanya kita jadi terkotakkan lebih kecil. Padahal sesungguhnya ajaran kita ini luas. Tetapi karena harus ada identitas, harus ada label, harus ada semua-semua, akhirnya Dharma ini jadi kesannya kayak milik umat Buddha. Padahal ajarannya ini adalah universal. Maka daripada itu, ketika saya pindah ke agama Buddhis, pertama kali saya tidak pernah merasa terjebak atau merasa dipaksa atau merasa apa. Ini adalah suatu dari keyakinan saya yang memang betul-betul saya enjoy gitu untuk belajar dan mau tahu lebih dalam lagi menggali terutama kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan manusia kan terbatas ya Bu ya, tapi kebijaksanaan Buddha itu tidak terbatas, menjawab apa yang Anda ingin tahu. What do you want to know? Oke, silakan. Edi Pastiko. Jadi saya tertarik belajar agama Buddha. Dulu guru-gurunya itu datar gitu, ngajar itu ngantuk. Tapi ada beberapa sosok guru yang menurut saya ini luar biasa, dan salah satunya adalah saya undang khusus hari ini dan sudah berada depan kita karena pembawaan beliau, cara ngajar, cara bicara, cara ceramah udah cocok sama saya. Terima kasih. Ya, silakan Bu lanjutkan. Ya, ketika kita memahami Dhamma, kita memahami sebuah jalan sebenarnya Guru ya. Yang tadi Suhu bilang agama Buddha adalah the way of life, jalan hidup. Ketika kita memahami keindahan Dharma, meski hanya satu syair saja seperti yang Buddha katakan, tapi kita kemudian membawa itu ke dalam hati kita, menjalaninya dalam keseharian kita, kita akan menemukan begitu banyak keindahan. Kalau dibilang puisi, seindah kata apapun mungkin tidak cukup untuk menggambarkan cinta Buddha kepada kita, ya. Betul. Dan kemarin itu ketika saya sedang membersihkan altar, saya memandang gambaran Buddha yang ada di altar saya. Saya merasa, rasanya tersentuh pisan gitu ya. Hati tuh sampai terasa bergetar, sampai saya langsung bikin satu syair ya, syair tentang cinta. Di situ. Boleh tuh dibacain langsung live ini. Masih fresh from oven. Iya, saya tentang cinta, judulnya teh cinta gitu ya. Terus kemudian saya tulis, ini spontannya saya tulis, di sini cintaku berlabuh, di sini cintaku terasa begitu utuh. Cinta yang kurasakan begitu meneduhkan. Cinta yang kurasakan begitu menguatkan. Cinta yang kurasakan begitu melembutkan. Mencintainya membuatku bisa dan mampu untuk melepas. Mencintainya membuatku mampu membebaskan diriku dari banyak penyesalan. Merasakan cintanya terasa begitu indah. Wah, saya teh kayaknya sampai benar-benar ya haru gitu Kan apa? Kalau saya ingat, betapa cinta Buddha begitu membuat kita teduh, tenang, damai gitu ya. Tapi pada saat sisi kita mengalami banyak hal yang tidak mudah dalam hidup kita,
cinta Buddha membuat kita mampu dan bisa menerima untuk memahami bahwa hidup memang tidak sempurna. Dan ketika itulah saya Ya. merasakan cinta Buddha mengalir menjadi sebuah kekuatan yang meneguhkan, yang menguatkan. Sampai kemudian ada teman-teman kita beberapa yang pandai membuat lirik lagu itu membuat syair indah. Aku hanya suka rapnya. Ini yang aku suka nyanyikan berulang-ulang saat aku memberikan Ya, ceramah. ayo, monggo. Iya, di situ ada satu syair yang indah. Tarik, Bu. Ya, Iya, tarik kasihan langsung mainkan. bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Ya, seperti itulah cinta Buddha bagi Lanjut kita. atuh. Tanggung, lanjut, masih ada tuh bawahnya. Kasih Buddha, yes, artis Meki Wijaya. Ya, Jadi kalau kita melihat agama Buddha sebagai teori, ajaran, dan itu tentu masih hanya sebatas kulit. Begitu kita bisa masuk buka lagi, bedah lagi ke dalam, kita membayangkan ada sosok seseorang yang hebat dengan pencerahan sempurna mengatakan, cintailah semua makhluk tanpa kecuali. Kata-kata mencintai semua makhluk adalah bahasa cinta yang paling tinggi. Tidak ada musuh di dalam agama Buddha. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan, mara penggoda yang ingin menghancurkanku dengan panah berubah menjadi bunga. Tidak ada satupun yang bisa mematahkan tekad dan semangatku. Artinya, mara yang menggoda dia, yang digambar sosok yang paling jahat, the demon, the evil, tetapi bisa ditaklukkan dengan cinta kasih. Tidak ada kata yang lebih indah daripada cinta. Betul sekali, Ibu. Iya, luar biasa. Dan sebetulnya ya, kalau saya bilang ya, kenapa dulu-dulu saya sebelum memeluk agama Buddha itu selalu berkata, bahwa umat Buddha itu menyembah berhala. Ya, karena mereka hanya melihat satu sisi. Dia tidak tahu bahwa budaya India dan Indonesia saat itu adalah karya ukir terindah di zamannya yang memiliki prestasi terbaik. Jadi memang pada karya seni pada saat itu adalah seni mengukir, seni pahat, dan seni lukis ya. Jadi sehingga segala sesuatu itu diekspresikan dalam seni tari, seni budaya, seni suara tadi ya, seni suara, dan seni ukir mengukir. Sehingga kalau kita lihat sosok patung Buddha, dia tidak pernah manyun. Dia tidak pernah marah. Tetapi selalu tersenyum. Dan senyum dalam setiap patung-patung Buddha itu menyadarkan, apapun masalahmu, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau tempuh, apapun kesalahanmu, aku tetap tersenyum dan memancarkan cinta kasih kepadamu. Sehingga senyuman itu membuat kita merasa hangat dan berasa dicintai. Karena biasanya patung Buddha dibuatnya tinggi-tinggi dan besar, supaya kita ini merasa kecil. Saat kita punya masalah, kita menatap patung itu seperti tadi Ibu melihat di altarnya gambar Buddha, dia selalu tersenyum karena saat orang di titik terendah, dia mulai membuka hatinya, dan saat itu hatinya mulai tersenyum, Bu. Ketika hatinya mulai tersenyum, saat dia melihat patung yang tersenyum, senyuman itu langsung refleksi daripada apa sih yang dia inginkan, ternyata cinta jawabnya. Dan cinta Buddha tiada tara. Itu dia yang tadi sudah dinyanyikan. ya, betul. Ya. Ketika orang melihat kita menjalankan ibadah, mungkin sekian orang melihat bahwa kita menghadap altar Buddha. Dan sebagian orang berpersepsi, oh umat Buddha teh menyembah berhala gitu ya. Padahal kita semua tidak melakukan itu. Karena apa? Arca Buddha, rupang Buddha hanyalah sesuatu yang menjadi manusia. Satu saat dia bisa hancur, bisa hilang gitu ya, bisa rusak. Tapi simbol yang digambarkan dari rupang Buddha yang tadi Su katakan adalah simbol ketenangan, kedamaian, cinta kasih. Ketika kita melihat gambaran Buddha dalam rupang seperti itu, rasanya hati teh tenang gitu ya, damai. Dan uniknya adalah mencintai Buddha itu membuat kita tidak pernah merasa cemburu. Ketika orang mencintai Buddha lebih dari kita, bernamaskara lebih tulus dari kita, memuja Buddha lebih dari kita, kita justru merasa ikut bahagia. Dan keindahan ya,
keindahan seperti ini yang membuat saya memilih jalan Dhamma sebagai iman saya. Dulu waktu kecil saya belajar banyak keyakinan juga, ya tertarik untuk Ya, melakukan hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman yang tinggal di dekat tempat tinggal saya, belajar keyakinan mereka. Tapi ketika saya kemudian ikut sekolah minggu, kemudian belajar lebih banyak tentang apa yang Buddha ajarkan, hati saya sangat tersentuh dengan apa yang Buddha ajarkan, itu tentang kekuatan cinta kasih. Jadi di dunia ya, ini, kekuatan yang paling besar adalah meta atau cinta kasih. Kan banyak orang-orang berilmu ya, ya pakai jimat ini, jimat itu, hu ini, hu itu gitu ya. Tapi sesungguhnya Buddha mengajarkan satu jimat yang paling sederhana dan mudah, yaitu apa? Cinta kasih. Karena jika cinta kasih itu kita rasakan dan kita kembangkan dalam perilaku kita, lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, sesungguhnya kemanapun kita pergi, kita nggak akan mempan ditembak, suhu. Nu nembak, karena ya. nggak ada yang menembak kita. Kita tidak akan mempan untuk dibacok. Kenapa? Tidak ada orang yang ingin Tapi membacok kita. jangan dicoba di rumah. Kalau ditantangin dibacok mau mempan juga, Bu. Tidak, dalam Tetapi artian maksudnya maksudnya kalau orang bahwa baik, gitu ya. iya. Orang mau mencelakai kita aja mikir, ih dia mah baik banget, jangan diapa-apain atuh gitu. Ya. Karena Kayak pahlawan-pahlawan zaman dulu ya, ketika dia ditodong senjata di sini. Dia tidak gentar, hanya senyum. Dan penjahatnya jiper. Belum ya, diapa-apain, dia betul. tenang aja dan senyum. Kenapa? Karena penjahatnya mikir, jangan-jangan dia punya ilmu kebal. Padahal nggak ada, dia punya cinta. Artian Ya, secara pengertiannya begini, Su. Kemanapun kita melangkah, ketika kita membawa kasih itu dalam hidup kita, dalam perilaku kita, yes, dalam kata-kata kita, orang-orang akan menyayangi kita, orang-orang akan bersahabat dengan ya, kita. Dan dengan kekuatan kasih itulah kita menetralisi perasaan-perasaan yang disebut ya permusuhan, rasa tidak senang, kebencian. Dan dengan cara itu kita aman kemanapun kita berjalan. Saya jatuh cinta pada ya, jalan ini karena saya merasakan itu nyata ya. Ketika ya. pergi kemanapun, orang bisa merasakan atmosfer kasih sayang dan cinta itu, hingga link kita untuk bisa bertemu dengan hati mereka, bersahabat dengan mereka, itu terbuka. Ya. Ya. Jadi, dan Kenapa? Karena sekarang para bule juga lagi melirik kembali ajaran yang kuno yang bisa bermanfaat bagi mereka, walaupun keyakinan mereka tidak berubah. Karena keyakinan dan iman adalah pilihan. Tetapi ya, bagaimana memperbaiki hidup, bagaimana merubah hidup, bagaimana merubah pola pikir, dan itu terbuka di agama Buddha untuk dipelajari, di research, dan dijalani. Karena Buddhis banyak banget kitab sucinya semua bicara about tentang pikiran, tentang cinta, tentang kasih, tentang ketulusan, tentang pelepasan, dan bagaimana kita tidak melekat. Justru itulah yang dicari oleh sekarang orang-orang para scholar di luar negeri, sehingga mereka sekarang udah mengatakan bahwa Buddhis adalah bukan suatu yang harus dimusuhi, tetapi adalah satu sahabat yang paling setia. Ketika kita lagi dalam keadaan down, dia tetap ada untuk kita dan terbuka, tidak pernah menyampaikan atau menjauhi daripada mereka gitu. Artinya karena dharma itu memang universal dan keuniversalan dharma inilah membuat bahwa kalau kita perhatikan sekarang ya, mana sih yang fanatik itu? Yang fanatik adalah pikiran kita yang sempit, pikiran kita yang tidak mau melihat dunia luar. Tetapi bagi mereka yang tidak fanatik, bagi mereka yang merasakan hati adalah sebagai hati, bahasa cinta adalah bahasa universal, maka semua agama itu merupakan satu keindahan bagi hidup kita. Semua agama itu mengajarkan kebenaran yang jangan diperdebatkan perbedaannya, tetapi merupakan satu keindahan yang bila ini disatukan akan saling membantu dan menguatkan satu sama lainnya. Karena kayak kemarin saat ini kita terkena corona, mau menyebut nama siapa sih corona ini bisa hilang? Mereka semua sadar. Kita sudah berulang-ulang nyebut nama Buddha, 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 Wan In Pusa, Bodhisattva, Avalokiteswara. Tolong sirnakan ini manusia lagi menderita saat ini juga. Tolong berikan cahayamu, kuasamu, segala macam. Tetap aja, saudara-saudara kita, umat kita, dan segala macam, tidak ada yang luput daripada namanya sakit. Kenapa? Karena ini adalah kenyataan hidup. Lahir, tua, sakit, dan mati. Sakit itu pasti adanya.
tetapi betul. menghadapi kematian, menghadapi sakit dengan sesuatu keindahan dan perjuangan di dalam hidup, itu yang lebih berarti. Bukan kita hanya berdoa, mengharap, gitu kan? Nah, maka di Betul. sini yang penting kita jadikan pelajaran adalah bukan kita fanatik sempit terhadap diri kita, ajaran, tetapi bagaimana kita memberikan kekuatan bagi sesama kita. Saat ini corona ini memerekatkan semua yang berbeda menjadi supaya lebih rekat. Bukan supaya jadi misal lu gua, ini agamaku, itu agamamu, agama Buddha, ini Theravada, itu Mahayana, itu Tantrayana, ini Hahayana. Ya. Tapi kita bisa bersatu di dalam satu keindahan jiwa, di dalam satu semangat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Saat ini kita nafas, terkena corona, besok tiba-tiba meninggal, apakah nanti ditanya di sono agama lu apa, KTP lu apa, dan segala macam. Yang ditanya adalah kebaikanmu apa, yang sudah kau lakukan apa, yang sudah kau berikan apa, sumbangsimu apa bagi dunia. Kalau nggak bisa jawab itu semua, ya udah, KTP yang isinya apapun cuma hanya tulisan. Yang dilihat adalah kebaikan. Maka saat ini semua nih Bu, di dalam acara kita juga di sini ya, audiens kita banyak banget dari berbagai agama pada ngumpul di sini. Kenapa? Mereka merasakan semangat di dalam pandemi ini, kita harus bergotong royong bersama, saling menguatkan. Nah, itu dia keindahan yang ada di dalam corona. Karena nggak ada yang bilang, agamaku anti corona, agama itu gampang kena corona. Mr. COVID is very fair. Yang bisa menjaga dirinya sendirilah yang bisa terbebas dari ini, gitu. Ya, benar, Su. Kalau kita melihat bahasa universal dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia itu adalah cinta kasih. Karena cinta kasih itu menjembatani setiap kita tanpa batas ya, tanpa memilih. Saya ingat apa yang Dalai Lama, pemenang hadiah Nobel Perdamaian Dunia, yang juga adalah seorang siswa Buddha yang sangat dikagumi oleh dunia. Beliau pernah berpesan seperti ini, andai saja ketika engkau melihatku sebagai sesama manusia, hanya sebagai sesama manusia, maka sesungguhnya kita punya tujuan yang sama, yaitu menjadi orang-orang yang bahagia. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Tujuan kita hanya menjadi orang-orang yang bahagia. Tidak lepas siapa kamu, tidak peduli apa merekmu ya, apa warna kulitmu, kita semua hanya memandang sebagai sesama manusia yang punya harapan yang sama menjadi bahagia. Dan disinilah saya melihat bagaimana Buddha mengajarkan keuniversalan dengan yang tadi Suhu bilang, kenapa di Eropa, di Amerika, dan di beberapa belahan dunia, orang-orang tertarik mempelajari Dhamma. Karena Buddha mengajarkan satu prinsip universal yang disebut ehipassiko. Datang dan buktikan, datang dan lihat, gitu ya. Jadi kita diajak untuk menggunakan logika kita, kemanusiaan Vini, kita. vidi, vici. Ya. Si Vini, si Vidi, dan si Vici. Kita diajak untuk melihat keindahan itu seperti apa. Saya punya analogi begini, Su. Waktu itu saya mengajar di kelas 3. Saya kan penjaga gawang ya. Saya pernah membuat satu analogi. Jika ada dua guru ya, yang satu punya murid yang sangat dicintai, yang satu juga punya murid yang sangat disayangi. Di hadapan dua orang guru ini ada sebuah rumah besar. Dan di dalam rumah besar ini ada kamar-kamar yang tertutup dengan berbagai macam kondisi yang ada di dalamnya. Satu guru yang sangat sayang pada siswanya mengatakan, siswaku, kemarilah, akan kutunjukkan tempat terindah di dalam rumah itu dan itu akan menjadi milikmu. Si murid percaya sama gurunya, dia ikut, dituntun sama sang guru, dibukakan pintunya, kemudian di salah satu kamar besar, si guru membukakan kunci rumah itu dan mengatakan, nah siswaku, kamu lihat, di ruangan ini sangat indah sekali. Apakah kamu suka? Si murid yang sangat percaya dan berterima kasih pada gurunya mengatakan, aduh guru, terima kasih sekali. Engkau begitu baik. Engkau menghadiahi aku kamar yang seindah ini. Aku bahagia, aku berterima kasih. Dengan sepenuh keyakinan si murid itu percaya bahwa gurunya memberikan tempat yang paling indah buat dia, kamar itu. Dan dia bahagia. Sementara satu gurunya lagi memanggil siswanya, siswaku, di depan ini ada rumah dengan banyak kamar. Kuberikan kunci rumah ini kepadamu, bukanlah sendiri, dan periksa setiap kamarnya. Cari yang paling indah di dalam rumah itu. Si murid mungkin awalnya kecewa. Aduh, kok aku harus buka sendiri? Nggak kayak yang satu ya, disayang sedemikian rupa. Dibukain, dituntun, bahkan dipilihkan.
Kenapa aku cuma dikasih kunci gitu? Awalnya mungkin dia gelo gitu ya, kecewa, kayaknya agak mungkin, aduh kok aku nggak disayang seperti yang satu ya. Tapi kemudian meskipun itu si guru mengatakan, bukalah pintunya. Periksalah semua yang ada di dalamnya dan pilihlah yang terbaik yang ada di dalamnya. Maka si murid ini meskipun awalnya agak sedikit ya, dia buka pintunya. Kemudian dia lihat, wah, rumahnya yang begitu besar. Dia buka kamar pertama dan dia menyaksikan sebuah kamar yang penuh dengan peralatan yang indah dan dia senang. Aduh, aku suka kamar ini. Seperti yang tadi murid pertama. Tapi kemudian dia ingat gurunya bilang, kan aku suruh periksa dulu ya semua. Kenapa sih harus capek-capek periksa dulu semua? Kenapa nggak cuma ini aja? Nah, tapi karena memang dipesannya seperti kamu periksa dulu baru pilih gitu ya. Maka dia kemudian berangkat ke kamar kedua. Dia buka kamar kedua. Wow, ternyata lebih indah, lebih besar. Semua yang di dalamnya, aduh aku suka ini. Aku mau pilih ini. Hei, tapi kan guru tadi bilang, buka dulu semua baru pilih. Dia buka kamar ketiga lebih indah. Dia suka. Buka kamar keempat lebih indah. Dia suka. Sampai akhirnya dia buka kamar kelima, kamarnya gelap. Penuh dengan aroma yang tidak nyaman. Dan ketika dia buka, banyak tikus berloncatan. Dia langsung banting pintu. Dia mengatakan, aku tidak suka ini. Aku tidak mau pilih ini. Dan dia buka kamar berikutnya. Kamarnya lebih lembab. Banyak kecoa, banyak binatang-binatang melata. Dan dia tutup kembali dengan bantingan pintu yang lebih keras. Dan dia mengatakan, aku tidak suka ini. Dan akhirnya dia buka satu kamar demi kamar yang lain. Dan satu titik ketika di kamar terakhir, dia menemukan kamar yang begitu besar dan begitu indah. Jauh lebih indah dari kamar-kamar yang lain. Si guru hanya memperhatikan. Dan kemudian ketika si murid sudah melihat kamar yang terakhir, bahwa itulah kamar yang terindah. Dia mengatakan dan membawa kuncinya, guru, aku sudah menemukan kamar yang terindah di dalam rumah ini. Dan si guru kemudian dengan senyum mengatakan, ya, kamar itu boleh menjadi milikmu. Tapi apakah engkau paham bahwa itu kamar yang terindah? Ya, guru. Karena aku sudah melihat semua kamar-kamar yang lain dan aku tahu inilah kamar terindah. Jadi seperti itulah analoginya saya menggambarkan ke anak-anak suhu bahwa ehipasiko datang dan buktikan adalah proses cara belajar kita memahami keindahan Dharma untuk mendapatkan keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang sejati. Banyak keindahan di dunia dan kita boleh memilih di antara banyak keindahan itu mana yang akan kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Dan kebahagiaan sejati di jalan Dharma adalah ketika kita bisa melepaskan apa? Melepaskan keserakahan, melepaskan kebencian, melepaskan kebodohan batin. Saya yakin semua ajaran agama mengajarkan ini kepada kita, bahwa setiap kita tidak lagi seharusnya menyimpan beban-beban seperti itu, sampah-sampah itu di dalam diri kita. Andai semua kita bisa melepaskan kebencian, keserakahan dan kebodohan batin, maka kita akan melihat manusia sebagai saudara-saudara kita. Bahkan bukan cuma manusia, tapi makhluk-makhluk di alam semesta ini yang terlihat. Kita bisa mencintai mereka, bisa menggetarkan hati kita untuk melimpahkan jasa kebajikan, menyampaikan cinta ini untuk bisa mereka juga terima. Dan itu adalah sebuah keindahan dari jalan Buddha yang saya pahami, Guru. Ya, seperti itu. Kalau Tantra malah kebalikan, Bu. Kalau di Tantra, ini adalah penghancuran ego ya. Karena yang tadi kan baru pemula. Pemula itu memberikan ehipasiko, dan membuka, buktikan sendiri, dan kamu akan pilih sesuai dengan isi hatimu. Kalau di Tantra kan dia pelatihan yang udah lebih tinggi ya. Makanya dari awal, Buddhis itu saya anggap itu sebagai pelatihan, cara pelatihan, level pelatihan. Kalau level udah di atas, Bu, ketika kamu udah lihat yang menurut kamu itu paling bagus, kamu udah mendirikan rumah yang terindah, gurunya datang, hancurkan. Miralepa contohnya kan, Miralepa disuruh bikin rumah yang menurut kamu indah, yang menurut kamu bagus, dia bikin sendiri, udah dengan susah payah, sudah terbangun, sudah bagus, dan dia melihat, gurunya melihat, hancurkan. Bikin mandala yang indah itu udah pakai konsentrasi dari pasir kan, itu susah loh bikinnya. Saya nyoba aja nggak bisa pakai tangan gini, mereka bisa gitu, luar biasa. Ada yang pakai ujungnya tajam itu kayak bikin kue tajam, kali itu pun susah. Mereka udah terlatih, butuh konsentrasi, kesabaran, dan sampai sempurna dengan mantra yang dibacakan, doa yang dibacakan, pikiran yang tenang, udah jadi sempurna. Gurunya cuma datang, bagus.
Set, diajak-ajak, hancur hatiku. Itulah perontokan ego. Jadi ketika kita pertama boleh memilih, oke, kita merasa ini yang terbaik, kita merasa yang terbagus, bagus, kamu ada mudita untuk belajar. Kamu ada semangat, compassion untuk belajar. Tapi pelajaran ke atas, makin tinggi adalah bukan lagi melihat ini milikku, ini punyaku, ini daya upayaku, ini semuanya aku. Akunya itu yang dirontokin. Ketika dia melihat rumah yang bagus, hancurkan, bikin lagi. Kesel kan? Wah, dibangun lagi. Udah jadi yang kedua, hancurin. Wah, makin kesel. Jadi bukan makin bahagia, bikin lagi. Ini sendirian, gak ada yang bantu, udah bagus, ini masih dibilang hancur. Dan terakhir, dia udah berapa kali percobaan, hancur lagi, dia berkata, ya sudahlah, aku akan bayangin, ini adalah rumahku sendiri. Tadi kan dia mikir ya, ini rumah buat gurunya. Jadi dia bangun ya cuma tugasnya dia bangun. Ketika dia bilang, ya sudahlah, ini buat rumahku sendiri. Kalau rumahku sendiri berarti apa yang ingin aku bangun sih sebenarnya? Nah, seperti apa gitu. Dia bayangin semua dengan cinta dia, dengan muncul, dengan tekad dan semangat. Dia bangun semuanya. Hancur deh, nggak apa-apa. Yang penting ini udah dibangun. Ketika dia bangun, itu rontok sudah tadi yang egonya, sudah gimana, gurunya bilang, ya silakan kamu tempati rumah itu. Coba kali yang paling terakhir dia bilang, makin orang makin disuruh hancur kan makin kesel. Terakhir dia buat asal-asalan aja, nanti juga dihancurin lagi. Kalau dia mikirnya begitu kan nggak dapet tuh. Akhirnya dia itu buat dia tinggal. Nah, jadi memang keindahan hati itu muncul ketika ada orang yang jahatin kita, ada orang yang fitnah kita, ada orang yang hina kita. Ya biarinlah, itu karmanya dia, itu hobinya dia. Kita anggap aja dia hobi. Orang hobi ngomel ya ngomel aja tiap hari juga hobinya begitu kan. Tapi kita sakit memang ya tidak bisa nerima. Tapi itu ujian, menghancurkan dirimu, keegoanmu, rontokin, biarin aja dia karma buruk, kita berbuah karma buruknya. Cuma nggak ngerti hukum utang piutang karma ini, orang nggak paham. Sehingga dia pikir kalau dia dapat penderitaan, greget, awas lo ya gitu, dendam balik lagi. Iya, nyanyian Mira Lepa Gitu. itu salah satu nyanyian yang paling indah yang pernah saya Mira baca Lepa, ya. iya. Salah satu guru tantra yang luar biasa. Tapi memang yang betul tadi Suhu sampaikan, untuk tahapan awal orang mungkin kita belajar bagaimana kita mencapai yang terbaik dalam batasan yang kita mampu. Tapi dalam tataran yang lebih tinggi kita adalah melepas. Karena esensi ajaran Buddha juga memang adalah melepas. Ya. Ketika kita hening dalam meditasi, kita kembali ke dalam diri kita. Di dalam keheningan itu kita bisa belajar melepas. Karena kalau orang meditasi ingin mendapatkan kesaktian, ingin mendapatkan kebahagiaan, itu makin jauh. Tapi ketika dia melepas, maka disitulah dia akan bisa merasakan miracle. Banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa mengguncangkan sekujur tubuh kita dengan rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata ya. Ada hal yang benar-benar membuat orang edik menjadi meditator dan terus berupaya untuk meditasi dari waktu ke waktu. Dan saya katakan menjadi seorang yang edik dalam meditasi tidak akan membuat kita jadi celaka ya. Karena meditasi itu melembutkan, menenangkan, meneduhkan, dan itu salah satu ajaran yang paling berharga. Jangan sampai makin meditasi makin kaku, makin kasar, makin sombong. Ada loh. Iya, ada yang begitu karena dia fokus, susah kan. Makin tersiksa dia, makin tersiksa. Makanya kalau saya ini kan udah banyak tergabung di grup-grup meditasi. Justru sekarang meditasi yang mencintai itu bukan umat Buddha, Bu. Sedih saya. Tiap ikut retret yang internasional ya, yang dimanapun. Yang ikut meditasi itu ya non-Buddhis. Yang Buddhis sih udah pada jago-jago semua kali, tiap hari dia meditasi. Tapi itu nggak lebih dari 15 menit. Jadi kalau umat Buddha itu kalau di wihara manapun nih, kalau saya datang nih, begitu meditasi mulai. 5 menit pertama mungkin masih tenang. Begitu lewat dari 5 menit, udah mulai ada yang peletak, terus ada yang batuk-batuk kecil, sampai batuk-batuk muntah darah, sampai lama amat gitu kan. Nah itu dia, di mana-mana di semua wihara begitu.
Jadi Makin begitu lama saya ikut meditasinya, retret batuknya pertama, makin iya, kencang ya guru ya. makin kenceng. Saya udah, tapi setelah dibilang meditasi selesai, habis setelah bantu kita tak hening lagi tuh nggak ada yang batuk, sehat semua. Dan ketika saya ikut Go NK tuh ya pertama kali ya di Bali itu kan internasional. Jadi saat itu saya lihat, waduh luar biasa, yang biksu saya doang, yang biksu satu saya doang. Jadi pada saat itu saya berjubah karena kita biksu, kita ditaruh di atas yang lebih tinggi. Masalahnya itu kayak meja kecil, meja kotak kecil. Dan itu siksaan loh buat saya. Kenapa? Karena kalau bergerak dikit bunyi dia. Ngek. Ngok. Dan bule-bule yang ikut itu bener-bener udah kayak patung semua. Karena mereka udah biasa yoga kali ya. Jadinya kayaknya tenang semua. Saya bingung, ini luar biasa. Muridnya Go NK ini dari mana-mana, dari internasional. Ini udah senang meditasi sepertinya gitu kan. Nggak ngobrol, bener-bener mereka nggak ngobrol. Nggak kayak kita orang Indo. Kalau dibilang, silent please gitu kan. Malah gosip. Emang silent, tapi tetap aja Masih nyari itu cara. pakai bahasa. Mas, yes. Mereka enggak. Mereka betul-betul sportif dan meditasi jamnya dia ikutin semua. Selesainya saya tengah-tengah meditasi. Mereka kan kita udah nggak kuat karena kan nggak boleh bergerakan. Jadi kita lihat, waduh, pada hebat semua. Masa gue biksu kalah sih gitu. Karena Ada ego setiap ya. gerak itu, iya, setiap gerak itu bunyi bu. Aduh, waduh, udah 2 jam nggak pernah meditasi di Fokwangsan Ayah kita 45 menit terus jalan, 45 menit jalan. 2 jam, oh lala, mana gendut pula. Jujur ya, saya kalau metode Iya. meditasi yang harus saklek 2 jam begitu, saya nggak cocok, gitu. Saya juga nggak kuat ya. Tapi kalau memang udah masuk mendalam, itu ya memang alami, kita kuat, mau berapa jam juga ya, itu pernah terjadi. Tapi kalau secara umum, saya memang Iya. tidak memilih ikut retret meditasi yang strict seperti itu. Dan justru saya punya pengalaman meditasi yang mengharukan ya, yang membahagiakan sekali saat saya ikut di tempatnya Achan Brahm di Aussie ya, di tempat Australia, Jana iya. Group itu. Nah, kan ada 5 negara teman-teman yang ikut itu, kita gabungan. Nah, saat meditasi awal itu saya berpikir, aduh, Achan Brahm kelasnya kelas tinggi nih meditasinya nih. Saya sanggup apa enggak gitu ya. Karena yang di Indo kan biasanya agak strict begitu, saya juga kadang-kadang sampai pada titik jenuh banget gitu, jenuh banget sampai semua badan pada sakit gitu ya. Nah, begitu datang ke sana di ruang Dhammasala, Achan Brahm datanglah dengan tubuh dan wajah happy-nya itu, dan kemudian dia memeluk boneka teddy bear. Panda, iya teddy bear. Kayak saya boneka Doraemon, Bu. Dan beliau membuka sesi meditasi itu dengan joke ya, dengan cerita-cerita lucu yang membuat kami tertawa lepas. Dan pada saat sesi awal doa, kemudian dia membacakan sadu, dan dia unik. Ini untuk pertama kali saya orang Indonesia kaget. Karena apa bilang sadu panjang sekali. Kita kan jadi wow, dan semua tertawa tuh. Semua tertawa. Dan ketika kami tertawa, ada kebahagiaan ya, ada sesuatu perasaan sukacita. Hormon endorfin keluar. Dan setelah itu dengan humble-nya beliau mengajarkan meditasi, kamu harus belajar menyayangi diri kamu sendiri. Kalau kamu lelah, ya istirahat. Kalau kamu sakit, ya boleh bersandar. Kalau kamu ngantuk, tidurlah, gitu ya. Wow, begitu ya. Dan ternyata dari Taiwan, dari Hong Kong itu yang waktu itu juga sama, baru pertama kali meditasi, mereka juga gentar sama seperti saya ikut retret ini. Tapi pada hari pertama ini, untuk pertama kali di hari pertama, hampir seluruh peserta memberikan testimoni. Bahkan saya juga bilang, ini untuk pertama kali di hari pertama meditasi, saya bahagia sekali, Achan. Dan saya benar-benar ogah berhenti meditasi gitu. Kenapa? Karena ada sukacita yang kita rasakan. Dan dengan satu compassion ya, dengan satu belas kasih yang sangat, beliau membimbing kita untuk mengasihani dan menyayangi diri kita sendiri apa adanya. Dan beliau tidak membuat kita sebagai seorang yang harus begini begitu. Mengalir aja.
Kamu rasa Ya, bahagia dengan caramu itu, mau di kolam, mau di tengah hutan, karena kan itu di hutan juga luas banget sih, ya, tempat indah banget. Nah. Mau di depan, mau di dalam, terserah. Mau jalan, mau ya. duduk, terserah. Mana cara yang membuat kamu bahagia, mana cara yang membuat hatimu bisa tenang, is okay, jalani. Wow, saya bilang, ada teman di Indonesia yang sudah tinggal hampir 10 tahun di Aussie. Dia sering datang ke tempat acan untuk kasih makanan bagi kontingen Indonesia, tapi nggak pernah mau ikut meditasi. Dia takut suhu. Nah, waktu itu dia datang, kita ajak ngobrol. Udah deh, ikut aja yuk, semalam aja. Aku belum siap. Aku takut nggak sanggup meditasi. Nggak apa-apa kok, kita ngerasain udah sehari ini happy loh di sini. Dan akhirnya Ya. mom itu malam itu mau nginep sama-sama kita di resort yang ada di Jana Group. Dan dia kemudian bilang, wah, ternyata meditasi tidak semenakutkan yang saya kira ya. Saya pikir Ya. meditasi itu seperti apa. Ternyata saya bahagia. Saya mau semalam lagi. Nah, inilah kebijaksanaan para guru. Karena tiap guru itu kan beda-beda. Ketika Betul. kita melihat yang fokus, memang Sang Buddha mengatakan semua fokus. Tapi perhatikanlah, di dalam sutta, dalam cerita-cerita Buddha, Buddha itu nggak pernah isi Tipitaka semuanya tentang meditasi kan. Sang Buddha pindah patah, dia kasih khotbah, kemudian orang itu bahagia. Ada yang dikasih khotbah mencapai jana, ada yang dikasih khotbah mencapai kesucian. Jadi Betul. artinya, tangsia, momen, saat dia begitu ngelihat Buddha yang katanya agung, luar biasa, kulitnya cerah, cahayanya luar biasa, itu aja kayak saya kemarin terakhir ketemu sama Bante Wimala Ramsi, baru ketemu aja air mata itu ngalir, Bu. Ya, Jadi alami gitu, cinta saya kasih pernah itu merasakan itu. tulus banget, ngalir. Iya, tubuh merinding semua. Inilah ketika orang bertemu dengan Buddha. Cinta kasihnya ngalir tanpa batas, tanpa kata-kata, dan ketika dia mendengarkan khotbah Buddha, satu bait tercerahkan. Ini pencerahan-pencerahan itu bukan dalam saat sitting kita lagi fokus. Itu kemudian Sang Buddha ngajarin gimana caranya memfokuskan pikiran untuk mencapai ini itu ada memang. Tetapi dalam umumnya Sang Buddha itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Betul. di Zen, lapar ya tidur. Lapar ya makan. Kalau ngantuk ya tidur. Tapi dengan kesadaran. Nah, kayaknya kita juga perlu 2 sesi nih, Bu. Udah 52 menit gak berasa. Nah, Iya. satu hal itu Oke. ya, saya rasakan sebagai keindahan cinta Buddha dalam hidup saya, membuat saya bisa mencintai gitu ya, bisa menyayangi banyak orang tanpa melihat siapa mereka. Nah, ini yang saya lakukan bersama teman-teman relawan di Ehipasiko Foundation ya. Ya. Sebulan ini kami bisa 2 kali, 3 kali turun ke jalan, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil, bertemu dengan banyak orang tua yang kondisinya memang Ya. memprihatinkan. Dan di sanalah kami mengasah dan mengajak orang-orang untuk ikut mencintai dalam arti yang sebenarnya. Karena ketika kami bertemu dengan mereka, kami tidak melihat siapa mereka. Dan ketika kami Ya. melihat kebahagiaan di mata mereka, maka kebahagiaan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang lebih besar buat kami. Apalagi Saya pas selalu udah berdana, sudah memberikan, masih pakai wensin, kalau kita bilangnya wensin. Menghormat, menundukkan kepala, itu menghormati orang yang patut dihormat adalah berkah utama kan di dalam Manggala Sutta. Ya, ya. itulah orang ini udah tinggi, udah kayak gini. Kalau saya kan banyak kan naik, Bu, karena ininya tebel, Bu. Saya naik itu bukan sombong, karena ini supaya kelihatan tirus gitu. Karena kalau saya begini, ini ada tembolok, Bu. Saya selalu Iya, bilang ke ketika kita teman-teman relawan suku, ketika kita memberi, berikanlah dengan ketulusan hati dan dengan menundukkan kepala dengan rasa terima kasih. ya, Bukan sebagai orang yang di atas kepada yang di bawah. Dan kepada yang yes, diberi pun kemarin suka bilang, Oma, Engkong, Bapak, nanti saat memberi kita sama-sama saling menunduk ya, karena kita sama-sama saling ya, berbuat kebajikan. Jadi kadang-kadang mungkin kita aneh, mereka menggunakan jilbab atau menggunakan kalung salib, tapi ketika mereka sama-sama dalam kebaikan, kita saling menunduk dengan kerendahan hati, dan saya bilang, kalian lihat, dengan hal yang kita jalani, menjadi jembatan kasih bagi banyak orang, kita berbagi kebahagiaan meskipun sedikit, itu teh ada sampai ibu-ibu tua, guru, di rumah kecil banget ya, ketika dia dapat beras, sembako, teteh dijunjung di kepala, kemudian dibilang, iya, Alhamdulillah, ya Ibu, Alhamdulillah, hari ini kami bisa dapat makan.
Tuhan. Wow, saya bilang, Ah, rasanya kita ikut terharu ya dengan kasih. bila cinta ada di hati kita. Ayo nyanyi dong, Bu. Jadi ada, jadi peduli sesama, tebarkanlah cinta, Tebarkanlah cinta. sesungguhnya kita hidup bersaudara. Mari teman, dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, agar hidup kita akan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Aduh, indah banget tuh kalau kita merasa orang lain sebagai saudara. Inilah yang menyebabkan kita terkotak-kotak, kita sudah dikotak-kotakin. Yang menyebabkan kita berlabel, kita sudah dilabelin. Tetapi ketika kita membuka semua sekat-sekat, membuang semua label, merontokkan ego, darah kita sama, kulit kita juga cuma membungkus doang, yang dibungkus tulang, otot-otot, dan semua. Apa yang mau disombongin? Kita semua sama, adalah manusia yang masih bisa menangis, manusia bisa menangis. Manusia yang bisa berbuat kebaikan, manusia yang masih membutuhkan cinta, manusia yang masih membutuhkan kebiasaan dalam menghadapi kehidupannya. Sepertinya Ibu hari ini nggak ada acara lagi. Kebetulan setelah ini masih kosong. Oh, kosong. Jadi ini udah 57 menit. Kalau dilanjutin tinggal 2 menit nggak cukup. Jadi mendingan kita buka sesi satu lagi, boleh ya? Nanti sponsornya banyak nih. Oh, gitu ya. Iya, karena biasanya jam 12 ke atas akan lebih banyak lagi yang nonton kan jam istirahat kantor. Nah, kalau saya sendiri sih, kita akan save di YouTube dan share di Facebook. Nanti yang nonton itu juga banyak sesuai dengan jam masing-masing. Cuma yang live sekarang ada 35 orang nih. Ya, dari live yang 35 orang ini, semuanya teman-teman kita dalam vibrasi positif. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Nah, ini semuanya karena kita adalah satu saudara semua ya. Kita saling mendukung. Maupun agamamu apa, keyakinanmu apa, tapi persoalan duka kan tetap sama. Penderitaan manusia ya itu-itu aja. Benang merahnya itu-itu aja. Ada yang kuat, ada yang saling backup. Doa satu agama kurang cukup, Bu. Kalau menghadapi masalah yang sangat besar. Kadang-kadang kita butuh kiai, butuh bante, butuh suhu, butuh ustadz, butuh dari Bali gitu, pemangku dan semua untuk saling mendoakan. Ketika doa ini bahasanya universal, getarannya itu bisa mendobrak yang namanya kebatilan dalam diri kita, dalam semua orang. Dan semua orang di dunia ini senang dengan satu kata, diam dalam sunyi. Ketika dalam sunyi, kita hanya mendengarkan getaran, dan getaran itu tidak lain, tidak bukan getaran cinta kasih tanpa suara, tetapi menyentuh ke dalam hati, bisa mancar ke segala penjuru, dan bisa dirasakan oleh semua orang. Betul. Memang dalam hidup kita di tengah kesibukan dan banyak hal yang harus menjadi keseharian kita dalam menjalankan tugas-tugas, kita butuh waktu me time, our time untuk sunyi, untuk hening, karena dalam hening itulah kita bisa pulang ke dalam rumah hati kita, melihat ke dalam. Baik, kita akan mulai sesi 2 setelah 5 menit. Silakan istirahat dulu, Bu. Saya juga saving dulu ini videonya biar nggak hilang. Dan terima kasih. Nanti siapin puisi dan lagu lagi yang lebih banyak. Thank you. Arigato gozaimasu. Oh, kita gabung lagi makasih. Nanti. Iya, 5 menit. Tapi ini udah nggak keburu di end karena dia udah kasih waktu turun 18, 17.
16, 15. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadiata om gate-gate, para sam gate bodhisattva. 5 menit lagi ditunggu. Terima kasih.